Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Hadis pendek ini mempunyai makna yang sangat dalam. Bahkan ulama fikih menyebutkan dari hadis ini tercakup sulusuddin, sepertiga agama. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita bahwa agar kita dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas didasari oleh niat. Nah, kata niat ini sendiri dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia berarti adalah rencana. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita agar dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas didahului oleh niat atau rencana. Nah, biasanya pemaknaan kata amal ini cenderung sempit, hanya sekedar amal-amal, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Tetapi yang dimaksud dengan amal ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari pekerjaan atau aktivitas. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan dalam hadis ini untuk melakukan perencanaan yang baik, meniatkan seluruh pekerjaan kita. Dulu semasa belajar dengan guru sekumpul mata Quran, beliau menjelaskan, saat itu saya belum memahami bahwasanya dalam bahasa Banjar beliau mengungkapkan nyawa nangai kalau hendak begegawi itu berniat. Waktu itu terbesit dalam hati pribadi karena belum terlalu memahami, agak repot ketika kita melaksanakan seluruh kegiatan itu harus diawali dengan niat. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak diajarkan sholat itu wajib diniatkan, kemudian juga seluruh aktivitas keagamaan, ibadah itu harus ada niat. Dan ini aktivitas ibadah itu kemudian seharusnya wujud dalam aktivitas keseharian. Ritual ibadah itu harus wujud dalam aktivitas keseharian. Nah, makanya segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan apapun bentuknya itu harus kita niatkan. Tidur kita itu harus kita niatkan, kemudian makan kita harus kita niatkan. Bahkan ketika kita menikah pun itu harus diniatkan. Dan ketika niat itu ada dalam pekerjaan itu, maka niat itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan betapa banyak perbuatan dunia yang karena niat yang keliru maka dia berubah, tidak lagi menjadi amal akhirat tetapi tidak bernilai akhirat. Sebaliknya betapa banyak amal yang bersifat kelihatannya, zahirnya adalah amal biasa, adat, kebiasaan. Tetapi karena niat yang baik dia berubah, dia menjadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah. Dan bahwa dalam hadis ini ada pesan-pesan bahwasanya kita harus merencanakan kegiatan sehingga kegiatan kita, aktivitas kita itu bernilai ibadah. Yang kedua, kegiatan itu menjadi kegiatan yang baik, yang sempurna, yang ideal. Karena ketika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar, maka ada doa-doa dalam setiap kegiatan. Tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Ini apa? Agar menguatkan kegiatan kita. Bahkan puasa itu sebelum puasa malamnya kita sudah tabyitun niat, meniatkan. Nah, maka dalam hari ini apapun yang kita lakukan nantinya, misalnya ketika kita terkait dalam proses pemilihan kepala daerah di Desember 2020 nanti, kita pun meniatkan ketika kita dari rumah kita berniat untuk memilih pemimpin, dan memilih pemimpin ini adalah ibadah, maka insya Allah pekerjaan kita melakukan kegiatan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah itu menjadi nilai ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meniatkan, senantiasa merencanakan seluruh kegiatan kita mulai tidur hingga tidur kembali lagi, sehingga kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa niat, bahwa rencana adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini mewujudkan apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semua adalah
dalam bentuk dedikasi kita, persembahan kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.